Halo semuanya, perkenalkan nama saya Heltiza Juliswan dengan NPM A1G024118 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 1B. Ini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Kalian tahu nggak sih filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan itu apa? Filsafat adalah studi secara kritis mengenai masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan manusia dan merupakan alat dalam mencari jalan keluar yang terbaik agar dapat mengatasi semua permasalahan hidup dan kehidupan yang dihadapi. Ada pula fungsi filsafat pendidikan. Satu, sebagai penentu arah atau pedoman untuk apa pendidikan itu. Kedua, memberikan dasar bagi pengertian kritis rasional dalam pertimbangan dan menafsirkan data-data ilmiah. Ketiga, sebagai asal rohanian rohnya. Empat, atau terakhir, membentuk pola pikir reflektif. Manfaat filsafat dalam kehidupan. Dengan mempelajari filsafat, kita akan semakin mandiri secara intelektual. Misalnya, melatih diri sendiri untuk berpikir kritis khususnya dalam ranah keilmuan, sehingga tidak mudah percaya kepada pendapat orang lain, namun berupaya juga merenungkan dan mengkritisi setiap pendapat atau teori yang diterima. Ciri berpikir dalam filsafat. Yang pertama adalah universal atau menyeluruh. Kedua, kritis dan radikal. Ketiga, rasional. Dan keempat atau yang terakhir, bertanggung jawab. Adalah pengembangan kritis berpikir. Pengembangan kritis berpikir adalah kemampuan untuk secara objektif menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan membuat keputusan yang terinformasi. Ini melibatkan kemampuan. Dalam mengembangkan keterampilan ini, individu dapat menjadi lebih mandiri dalam pemikiran mereka. Mereka lebih mampu memecahkan masalah dan lebih terampil dalam menghadapi tantangan kompleks. Selanjutnya adalah manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan dalam Kamus Bahasa Belanda Indonesia disebutkan bahwa istilah manajemen berasal dari administratie yang berarti tata usaha. Dalam pengertian manajemen tersebut, administrasi menunjukkan pada pekerjaan tulis-menulis di kantor. Pengertian inilah menyebabkan timbulnya contoh-contoh keluhan kelambatan manajemen yang sudah disinggung karena manajemen dibatasi lingkupnya sebagai pekerjaan tulis-menulis. Ada pula unsur-unsur pendidikan. Pertama, manusia berperan sebagai power. Kedua, mesin atau waktu. Dan ketiga adalah uang. Manajemen pendidikan sebagai perencanaan struktur organisasi komunikasi dan koordinasi, pengawasan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Prinsip itu seperti pondasi sebuah bangunan. Jika pondasi sebuah bangunan kokoh, maka bangunan tersebut akan keadaan kuat dan kokoh. Prinsip-prinsip manajemen pendidikan, pernyataan atau suatu kebenaran mendasar yang menjadi pedoman untuk menyelesaikan tugas membimbing upaya untuk mencapai keseimbangan terbaik dalam proses pencapaian tujuan sebaik-baiknya. Menurut Aziz, prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai prioritas tujuan di atas kepentingan pribadi dan rekan-rekan kerja. Kedua, mengkoordinasikan kompetensi dan tanggung jawab. Ketiga, familiar dengan faktor psikologi manusia. Dan keempat atau yang terakhir yaitu relativitas nilai. Penjelasan singkat tentang filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Sebagai mahasiswa, saya sangat senang dan bangga dapat berbagi dengan kalian semua tentang sebuah topik yang saya anggap sangat penting, yaitu filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan.